tidak percaya diri ketika berbicara, ya. Ya, kalau tips dari saya, yang pertama adalah ini tadi, meningkatkan kemampuan intelektual kalian. Ya. Kurangi berkumpul, kurangi menggosip lah, kurangi mengobrol dengan teman-teman yang membuang waktu. Ketika ada perkuliahan, ada jeda waktu, kayak baca buku, paling tidak baca buku. Ya, dalam 1 bulan atau 2 bulan itu kalian tamat 1 buku. Nah, ketika orang sudah banyak membaca buku, itu akan beda cara mereka bertanya. Cara mereka mengkritisi, berpendapat itu akan berbeda. Ya, tips dari saya cuma itu satu saja. Mahasiswa ini harus membaca buku. Ya, semakin banyak buku yang kalian baca, itu semakin berkualitas pertanyaan kalian. Sebetulnya itu intinya. Oke, kemudian silahkan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi di room chat. Dari saudara Muhammad Al-Fatih, pertanyaannya banyak sekali nih Bu. Bismillah, izin bertanya sebelumnya. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Astrid yang telah memaparkan penjelasannya yang begitu luar biasa. Saya ingin bertanya, apa makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Kedua, mengapa muncul ketimpangan antara laki-laki dan perempuan? Ketiga, aspek-aspek apa sajakah yang menjadi kajian dalam kesetaraan gender ini? Dan terakhir, bagaimana menyikapi isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Begitu Bu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Yang mana Muhammad Al-Fatih kah? Yang nama Muhammad Al-Fatih yang mana? Saya dosen ini, saya seperti sedang mengerjakan UTS ini kalau begini. Yang mana ini? Lengkap sekali pertanyaannya ya Bu. Aduh, saya berapa minggu lalu UTS, mahasiswa UTS karena daring, jadi lisan saja kata saya. Daripada saya melihat satu-satu ini, oke, bisa dikerjain mahasiswa ini kalau begini. Oke, pertanyaan pertama, yang mana ini? Apa makna kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan? Ya, gender itu kan tidak berkaitan dengan gender itu adalah dua-duanya, laki-laki ya perempuan, itu gender. Nah, perbedaannya adalah pada peran yang dibentuk oleh sebuah budaya. Misalnya begini, perempuan ketika suatu keluarga, di suatu budaya, misalnya di Indonesia, di wilayah timur, itu perempuan ketika melahirkan anak laki-laki dari kecil, itu akan diberi mainan mobil-mobilan. Beda dengan perempuan. Perempuan kecil, kalau di Indonesia, ini akan langsung dikasih mainan boneka, atau mainan kayak pasaran, gitu kan. Jadi ini sebuah peran sebetulnya. Nah, ketika nanti besar, itu akan terbentuk secara otomatis, terkonstruksi secara otomatis. Bagaimana terbentuknya? Nah, ketika dalam sebuah rumah tangga, itu nanti ada pembagian tugas. Yang laki-laki pergi keluar, berkarir, ya, mencari uang di luar. Nah, sementara yang perempuan, dia mengasuh anak, membersihkan, dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan, ini saya langsung sekaligus beberapa pertanyaan saya jawab, yang menjadi persoalan pada gender, ini adalah ketika ada peran ganda. Nah, misalnya entah itu perempuan atau laki-laki, dalam suatu rumah tangga dia punya peran ganda. Selain dia mengasuh anak, selain dia mengurus rumah tangga, dia juga mencari nafkah. Sementara yang satu enak-enakan, tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain. Nah, itu yang menjadi masalah di sini. Ya, masalahnya ada di sini, ketimpangannya ada di sini. Tidak boleh seperti itu. Nah, tidak boleh seperti itu. Baik perempuan mau laki-laki harus sama. Nah, porsinya harus sama. Nah, dengan pekerjaan yang berbeda, tapi harus sama porsinya, sama-sama bergerak. Bukan yang satu bergerak, yang satu enak-enakan. Nah, itu ketimpangan di situ. Nah, kemudian yang ketiga, aspek-aspek apa saja yang menjadi kajian gender. Itu ada banyak sekali gender. Tetapi yang fokus pada kajian gender itu adalah pada persoalan ketidakadilan. Ketidakadilan si perempuan. Jadi kalau di negara-negara berkembang, itu banyak sekali persoalan atau kasus di mana perempuan memiliki peran ganda. Selain mengasuh anak, dia juga berkarir, misalnya single parent. Nah, itu yang menjadi kajian gender. Kemudian yang keempat, bagaimana menyikapi isu
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini. Oke ya, untuk menyikapi ini menurut saya adalah begini. Tidak masalah bahwa perempuan tidak berkarir. Ketika dia di rumah itu tidak masalah. Ketika dia berkarir itu juga tidak masalah. Ya, asalkan ada komunikasi antar dua belah pihak, antara si suami dengan si istri. Ada persetujuan, ada kesepakatan antara dua belah pihak. Ada porsi yang sama, tidak timpang tindih. Tidak yang satu berat sebelah, yang satu enak-enakan tidur. Nah, tidak boleh begitu. Oke ya. Jadi itu mengenai isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oke, silahkan. Ada lagi itu pertanyaan? Ini ada satu lagi Bu di chat dari Kevin Anggara. Bismillah, izin bertanya Bu, mengapa isu mengenai kesetaraan gender tidak pernah habis untuk dibahas? Menurut saya, masalah terbesar pada kesetaraan gender adalah ego. Apakah demikian Bu? Oke, kalau mengacu pada ada beberapa persoalan tadi, oke ya, yang salah satu yang saya bahas ini kan berkaitan dengan diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan yang saya bahas itu adalah kekerasan simbolik. Nah, kenapa kekerasan simbolik yang memang saya bahas? Ini adalah kekerasan simbolik itu merupakan pintu masuk kekerasan fisik. Nah, ketika seorang korban, dia mengiyakan untuk dibully, tidak melawan. Nah, itu kemudian hari akan timbul pemukulan, akan timbul kekerasan fisik. Jadi ketika seseorang mendapat perlakuan bully, dicemooh atau dibicarakan fisiknya, itu memang harus dilawan. Oke ya. Jadi ketika siapapun itu, perempuan atau laki-laki, mendapatkan kekerasan simbolik, kekerasan verbal, bully, ketika dia menjadi objek dari hoax, berita bohong, itu memang harus dilawan. Paling tidak harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, ke depannya akan terjadi kekerasan fisik. Nah, itu. Kemudian masalah terbesar itu ada pada ego. Iya, kalau menurut saya iya. Ego seorang manusia. Ego itu mengontrol yang kadang-kadang memang tidak membuat seorang manusia ini berpikir logis. Seperti tadi, ini kan slide yang saya bahas kan berdasarkan satu pemikiran filsuf kontemporer politik Slavoj Žižek. Jadi ketika seseorang memiliki watak, karakter, cemburu, iri hati, melihat seseorang yang lain, temannya yang lain lebih berprestasi daripada dia, nah itu akan terjadi yang namanya kekerasan. Yang pertama yang dilakukan adalah kekerasan simbolik. Nah, ketika kekerasan simbolik ini kan salah satu persoalan gender sebetulnya. Baik itu antara perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan laki-laki. Nah, itu memang ego, itu adalah salah satu yang menjadi dasar, menjadi dasar bahwa gender ini, bias gender, ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender. Nah, itu ego itu merupakan salah satunya, salah satu alasan. Jadi fungsi sebetulnya kelompok atau fungsi mahasiswa berorganisasi itu adalah sebetulnya mengurangi, untuk menghalangi, untuk menghindari dari ego seseorang yang berlebihan, dari sikap iri hati, sikap cemburu kepada orang lain. Nah, itu sebetulnya. Oke, apa ada lagi pertanyaan? Mungkin dari peserta belum ada yang masuk lagi, Bu. Sebenarnya saya juga penasaran ini, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, terkait biasanya korban dari pelecehan seksual atau kekerasan itu mayoritas adalah perempuan. Dan kenapa dalam hal ini selalu perempuan atau si korban yang disalahkan, Bu? Kemudian terkait isu kesetaraan gender ini banyaknya menjadi perhatian kaum perempuan. Di sisi lain juga menjadi perhatian kaum laki-laki. Tapi yang lebih banyak terlihat itu yang lebih keras menyuarakan kesetaraan gender ini perempuan. Mengapa demikian? Dan terakhir mungkin saya ingin tahu pengalaman-pengalaman yang telah Ibu dapatkan sejauh perjalanan Ibu sampai menjadi seperti hari ini terkait kesetaraan gender ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke ya, yang pertama adalah apa tadi yang pertama?
kenapa perempuan yang sering disalahkan. Oke, jadi dalam pengamatan itu biasanya adalah ketika ada kasus biasanya di negara berkembang, di daerah miskin, nah itu kan di ekonomi yang rendah, status inferior, status rendah si perempuan itu biasanya memang biasa menjadi korban seperti pelecehan, seperti itu ya. Ketika dia masuk ke dalam ranah hukum, si korbanlah yang disalahkan. Kenapa dia jalan-jalan waktu malam hari? Kenapa dia berpakaian terbuka? Sementara si pelaku, si laki-laki ini beralasan bahwa ini korban ini menarik perhatian. Ini masuk pada jalur hukum sebetulnya. Kita perdebatkan pada jalur hukum. Jadi maksudnya adalah bagaimana ketika korban perempuan yang awalnya korban, kemudian lama-lama dia menjadi disalahkan, ya, menjadi bersalah, atau mungkin dia sendiri telah berpendapat palsu, tidak sesuai dengan realitas. Nah, itu banyak sekali sebetulnya, dan itu memang termasuk dengan ketidakadilan gender di situ. Gitu ya. Jadi ada banyak hal untuk melindungi perempuan dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu salah satunya kalau saya adalah dengan membentuk sebuah kelompok, dengan berorganisasi. Oke ya. Jadi bagus itu kalau perempuan, kalau jalan di malam hari tidak sendiri, tapi berkelompok dengan temannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia meningkatkan kemampuan pendidikan. Ya, jadi perempuan-perempuan yang biasanya terkena kekerasan baik verbal, fisik atau lain sebagainya itu adalah perempuan-perempuan dengan pendidikan yang kurang tinggi. Jadi dengan meningkatkan kemampuan intelektual, meningkatkan kemampuan pendidikan, itu akan menghindari kalian dari kekerasan. Nah, saya di sini tidak membahas tentang kekerasan fisik atau pelecehan secara seksual. Saya baru membahas tentang kekerasan simbolik. Karena kalau kita semua bisa melawan kekerasan simbolik, itu akan menghindari dari kekerasan yang lebih masif, kekerasan fisik dan lain sebagainya. Yang terakhir tentang saya. Oh iya, yang jelas saya mengajar di UIN Makassar. Saya alumni filsafat UGM. Penelitian saya beberapa berkaitan dengan pendidikan kesehatan reproduksi masyarakat. Ada beberapa itu di Jawa, kalau di luar Jawa itu di daerah-daerah, misalnya daerah-daerah terpencil di NTT atau di Jambi, ya di kabupaten tertentu itu biasa menemui ketidakadilan di situ. Ada memang pembagian peran yang si laki-laki bekerja di ladang, si perempuan misalnya dia mengurusi rumah tangga itu memang ada. Tetapi juga ada satu kasus misalnya perempuan ketika dia ingin bekerja ke luar negeri jadi TKI sudah membayar, tapi ternyata dia dimanfaatkan di sana. Jadi dimanfaatkan di sana malah menjadi pelacur misalnya. Ada banyak di situ kasus-kasus itu. Oke ya. Jadi memang persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini tidak pernah ada habisnya. Perempuan itu biasa menjadi korban. Ya, karena kurangnya kemampuan intelektual atau memang dia kurang memang bergaul atau membentuk sebuah kelompok. Jadi memang kalau saya bicara tentang perempuan, persamaan antara perempuan dan laki-laki itu yang ingin saya fokuskan itu adalah bahwa kalian semua, baik itu perempuan maupun laki-laki, salah satunya harus bisa melawan ketika ada kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini adalah pintu masuk kekerasan fisik, kekerasan yang lebih masif lagi. Itu dia pesan dari saya. Oke, terima kasih di sini. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jika masih ada, bisa disampaikan di room chat atau
melalui fitur raise hand terlebih dahulu jika ingin disampaikan secara langsung pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan lagi masuk dari Saudari Kurniawati. Assalamualaikum Bu, saya Kurniawati, mahasiswa UIN Wali Songo. Senang sekali ikut bergabung dalam forum ini. Menarik sekali pembahasan ini, terutama tentang trauma yang lama dari korban. Ingin bertanya Bu, bagaimana penerapan konsep kesetaraan itu sendiri dalam sebuah organisasi? Oke ya. Kalau di beberapa organisasi, kalau di mahasiswa kan banyak organisasi belum sampai ke organisasi NU gitu ya, Pak Tayat itu kan belum, karena kalian mahasiswa. Biasa kalau mahasiswa itu ada yang namanya PMII, HMI, kami, apalagi itu, JIL dan lain sebagainya. Nah, dalam organisasi mahasiswa itu memang tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tidak dibedakan. Ya, ada satu saja, satu mahasiswa, satu organisasi mahasiswa yang di dalamnya memang bercampur antara laki-laki dan perempuan, termasuk dengan pemilihan misalnya pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Oke ya, dalam mahasiswa, forum mahasiswa atau organisasi mahasiswa itu memang sangat jarang perempuan menjadi ketua umum. Itu jarang, saya akui memang jarang. Saya juga pernah dulu berorganisasi, jarang sekali, jarang sekali. Itu memang menjadi persoalan ketimpangan gender. Ya, ketika perempuan menjadi ketua, laki-laki anggotanya, biasanya laki-laki tidak mau diketuai oleh perempuan. Itu memang jarang sekali. Memang ada ketua perempuan, tapi jarang sekali. Oke, pertanyaannya di sini adalah bagaimana penerapan, ya, menerapkan. Pada dasarnya bukan ketika jarang sekali perempuan menjadi sebuah ketua dalam organisasi, itu bukan salahnya laki-laki, ya, bukan salah organisasi. Tetapi memang yang harus dilakukan itu adalah meningkatkan kemampuan individu si perempuan tersebut. Bagaimana cara meningkatkan individu kemampuan perempuan tersebut dalam meningkatkan kemampuan intelektualnya. Nah, ketika dalam sebuah organisasi, ketika kita mengalami krisis bicara, tidak pede, saran saya satu adalah dengan membaca buku. Ya, 1 bulan atau 2 bulan tamat 1 buku, itu akan membedakan orang tersebut dengan yang lain yang tidak membaca buku. Itu. Semakin banyak yang kalian baca, semakin banyak buku yang kalian baca, itu akan semakin berbeda ketika kalian bicara dan akan mengurangi krisis kepercayaan diri. Oke ya, karena semakin banyak pengetahuan yang kalian dapat dari buku itu. Jadi untuk mahasiswa, terutama perempuan, adalah banyak-banyak membaca buku. Ya, banyak-banyaklah membaca buku. Buku-buku apa saja semester ini harus dibaca, terus baca. Nah, kalau bisa, lihat teman kalian yang laki-laki. Nah, kalau dia membaca buku, misalnya level yang ini, level pengantar, nah, kalian harus tamat ini level pengantar. Kalau bisa sudah level lanjutnya. Nah, seperti itu ya, level pengantar itu kalau buku-buku masih dalam judul pengantar atau sejarah, itu masih pengantar, level bawah. Nah, kalau level lanjut memang bukunya judulnya bukan pengantar lagi, langsung judul tokoh, judul pemikiran tokoh, langsung khusus secara detail, secara mendalam. Tetapi untuk membaca buku yang detail, yang mendalam, kita perlu membaca yang pengantar. Jadi saran saya memang banyak-banyak membaca buku. Itu akan membedakan kalian dengan yang lain. Itu saja. Ya. Jadi itu penerapannya secara real dalam organisasi. Bagaimana teman-teman? Masih adakah yang ingin bertanya lagi? Kita tunggu 1 menit lagi jika ada pertanyaan yang ingin diutarakan. Baiklah, karena sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman,
kita cukupkan webinar pada kesempatan siang hari ini. Dapat disimpulkan bahwa memang kesetaraan gender itu merupakan salah satu hal yang kompleks, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat terrealisasi dan kita terapkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kesetaraan gender ini sangat berkaitan erat dengan segala aspek di kehidupan kita. Jadi dengan adanya kesetaraan gender ini tentu akan sangat berpengaruh dan berdampak bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih banyak kepada kedua pemateri yang telah memaparkan penjelasan yang tentunya meluruskan pandangan kita semua tentang kesetaraan gender. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Miss Wawi Sadia Empil yang telah meluangkan waktunya selaku Dewan Pembimbing Lapangan Kelompok 22 KKN RDR ke-77 UIN Wali Songo Semarang, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan Dewan Pembimbing Lapangan Kelompok 22. Mari kita akhiri sesi webinar kali ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Hafid Ali. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wa afwa inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan webinar yang sama-sama kita simak dari awal ini senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Kami selaku panitia penyelenggara webinar memohon maaf apabila dalam acara webinar kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mari kita tutup webinar pada kesempatan siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.